Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Putra Nurwansyah. Saya dari Sistem Komputer 2. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun memberikan tutorial mengenai cara membuat web untuk mengecek bilangan prima, ganjil, dan genap. Nah, di sini saya akan menggunakan HTML dan JavaScript. Nah, di sini telah ada text editor, saya menggunakan Visual Studio Code, dan untuk web browsernya saya menggunakan Google Chrome. Kita langsung mulai. Di sini kita membuat dulu struktur HTML-nya. Kita akan lebih membuat cepatnya dengan cara seperti ini, lalu tab. Nah, di sini title-nya kita ganti dengan cek bilangan. Setelah itu di body ini kita akan mengisikan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat cek bilangan tersebut gitu. Yang tentunya yang pertama kita membutuhkan inputan, dan yang kedua kita membutuhkan button. Kita buat dulu untuk judulnya. Kita tulis di sini cek bilangan ganjil, genap, dan prima. Lalu kita membuat label. Label di sini berfungsi untuk memberikan informasi ataupun tulisan di sebelah inputan. Di sini nanti kita isikan dengan ID dari inputan tersebut. Di sini kita tuliskan, masukkan bilangan. Di sini kita membuat input bertipe number. Nah, di sini kita buat ID-nya. ID-nya kita buat number juga. Nah, jadi di sini kita masukkan number. Setelah itu kita buat inputan lagi yang bertipe button. Nah, button kita kasih value ataupun tulisan yang akan ada di button tersebut. Kita tulis cek. Di sini kita buat on click juga. On click ini berfungsi untuk saat kita mengklik si button ini akan terjadi sesuatu program gitu. Nah, di on click ini juga kita isikan untuk fungsinya. Kita buat cek seperti ini. Nah, di bawahnya kita buat paragraf, yang dimana paragraf ini berfungsi untuk isi dari ataupun jawaban dari program ini. Kita buat ID-nya juga. Di sini ID-nya kita isi dengan tulisan isi seperti ini. Kita kosongkan saja. Setelah itu baru kita buat scriptnya. Nah, di sini kita baru masuk ke JavaScript-nya. Jadi di sini saya akan membuat JavaScript-nya di file HTML itu sendiri, script. Nah, di sini kita buat function. Function ini kita masukkan ini nih, cek ini. Cek. Nah, seperti ini. Nah, di function ini sebelumnya kita akan membuat dulu variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel p. Nah, variabel p ini tuh berisi dari inputan si user ini. Kita tulis ini dokumen .getElement by id. Nah, di sini kita masukkan ID-nya. Kita value. Nah, setelah ini kita juga buat variabel, yang dimana variabel ini berfungsi untuk membuat operasi dari bilangan prima itu. Di sini kita membuat variabel pembagi.
sama dengan 0, sama dengan 0 seperti ini. Setelah itu kita baru membuat operasi untuk mencari bilangan primanya. Di sini kita menggunakan looping for. Kita buat variabel i sama dengan 1, lalu i sampai dengan p. Setelah itu i akan increase ataupun naik. Nah, setelah ini kita buat if jika p dimoduluskan i sama dengan 0, maka di sini tuh artinya jika p dibagi dengan i, kan i ini tuh akan bertambah 1 hingga ke bilangan p itu sendiri. Nah, jika hasilnya dari sisa hasil bagi itu sama dengan 0, maka kan otomatis bilangan tersebut nanti si pembagi ini kan akan bertambah 1 di sini. Pembagi akan bertambah gitu. Nah, kan di bilangan prima itu tuh adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan tersebut dan bilangan angka 1. Jadi bilangan prima itu tuh hanya bisa dibagi oleh 2 angka. Nah, di sini kita akan lanjut. Di sini kita buat lagi if. Di sini kita buat operasi untuk bilangan ganjil genap. If p modulus 2 sama dengan 0. Nah, kan di sini kalau misalnya sisa hasil bagi dengan 2 adalah 0, otomatis bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, di sini kita buat lagi if jika pembagi sama dengan 2. Nah, kan jika hasil bagi pembagi sama dengan 2, berarti bilangan tersebut adalah bilangan genap prima. Nah, di sini kita buat dokumen .get element. Kita masukkan jawaban ini ke barisan yang ini. Jadi kita tulis isi kita menggunakan inner HTML. Nah, di sini kita p. Di sini kita tuliskan adalah bilangan genap prima. Seperti ini. Jika tidak, otomatis hanya bilangan genap saja, tidak bilangan prima. Else dokumen .get element isi inner HTML sama seperti dengan di atas. P adalah bilangan genap bukan prima. Nah, di selanjutnya kita lanjutkan yang ganjil genap. Jika ini bukan 0 ya, sisa hasil baginya bukan 0, berarti otomatis bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Maka di sini else. Nah, sama di sini juga kita masukkan if pembagi itu pembagi sama dengan 2. Nah, sama seperti atas, berarti ini adalah bilangan ganjil prima ya. Kita tuliskan dokumen .get element by it isi sini inner HTML sama dengan p tambah adalah bilangan ganjil prima. Nah, selanjutnya yang di bawahnya jika tidak, maka kan hanya bilangan ganjil saja seperti itu. Sini kita buat lagi dokumen .get element by it isi inner HTML
P adalah bilangan ganjil bukan prima. Nah, seperti ini. Programnya sebenarnya sudah jadi, kita coba dulu cek di webnya. Nah, seperti ini. Nanti jika kita memasukkan angka di sini akan keluar hasilnya ada di sini ya. Kita coba angka 1. Angka 1 adalah bilangan ganjil bukan prima. Angka 2. Angka 2 adalah bilangan genap prima. Angka 3. Angka 3 adalah bilangan ganjil prima, dan kita coba angka yang lebih besar, misalnya 155. 155 adalah bilangan ganjil bukan prima. Nah, mungkin sekian dari saya. Maaf bila masih kurang jelas ataupun masih terbata-bata dan masih banyak kekurangan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.